Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat dongeng porem Jos Jisrit. Selamat datang kembali di channel Om Brimo si pendongeng. Kali ini, bukan Om Brimo yang akan menemani kalian, tapi aku Kak Cika. Om Brimo lagi istirahat sebentar karena suaranya sedang dipakai buat proyek cerita besar berikutnya. Dan katanya, untuk kisah yang satu ini, beliau ingin ada sentuhan suara perempuan yang lembut, yang bisa menyampaikan perasaan dari hati seorang gadis sederhana. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa ya, sahabat dongeng porem Jos Jisrit. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu terus channel ini biar kisah penuh makna seperti ini bisa terus berlanjut. Baiklah, siapkan hati kalian, karena inilah kisah nyata tentang seorang gadis pembantu yang dibentak anak majikannya. Tanpa tahu, siapa sosok yang akan datang mengubah seluruh hidupnya. Namanya Siti, seorang gadis berusia 18 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu tampak menunduk saat berbicara dengan orang lain. Siti tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung, tempat di mana kehidupan sederhana adalah keseharian, tapi juga tempat di mana mimpi seringkali tak punya ruang untuk tumbuh. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Ibunya sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di dipan bambu setiap hari. Untuk bertahan hidup, Siti sering membantu tetangga menjemur padi, mencuci baju, atau membersihkan halaman demi sekantong beras kecil. Suatu pagi, datanglah seorang tamu dari kota. Namanya Bu Ratna, wanita berusia 40-an yang berpenampilan anggun dan berwibawa. Ia datang dengan mobil hitam besar, menanyakan sesuatu kepada kepala desa. "Saya sedang mencari pembantu rumah tangga," kata Bu Ratna. "Kalau bisa yang rajin dan bisa dipercaya." Kepala desa menatap Siti, yang kala itu sedang menyapu halaman balai desa dengan sapu lidi yang sudah mulai rusak. "Bu, ini Siti. Anak ini rajin, sopan, dan belum pernah menolak pekerjaan," ujar kepala desa. "Dia juga butuh pekerjaan untuk biaya berobat ibunya." Bu Ratna memandangi Siti dari ujung kaki hingga kepala. Tatapannya tajam, seperti menilai sebuah barang. "Kamu mau ikut saya ke kota?" tanya Bu Ratna. Siti menelan ludah, lalu menatap ibunya dari kejauhan. Sang ibu hanya mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. "Saya mau, Bu," jawab Siti lirih. Hari itu, Siti meninggalkan desanya dengan membawa satu tas kecil berisi baju, selembar mukena, dan foto ibunya. Tak ada tangisan keras, tak ada perpisahan besar. Hanya langkah kecil seorang gadis menuju dunia baru yang belum pernah ia kenal. Rumah Bu Ratna ternyata besar dan mewah. Dikelilingi taman bunga, pagar tinggi, dan suasana kota yang jauh berbeda dari desanya. Di rumah itu tinggal 3 orang, Bu Ratna, suaminya Pak Budi, dan anak sematawayang mereka, Nadia. Nadia berusia 21 tahun, cantik, berpendidikan, tapi sangat manja dan angkuh. Saat pertama kali melihat Siti datang, Nadia hanya melirik sekilas sambil memainkan ponselnya. "Mama, serius ini pembantu barunya," katanya dengan nada meremehkan. "Lihat deh, kayak orang kampung banget." Bu Ratna tersenyum tipis. "Namanya juga pembantu, Nat. Yang penting kerjaannya beres." Siti menunduk dalam. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya menggenggam tasnya erat, menenangkan hati kecilnya yang mulai gemetar. Dalam hatinya ia berbisik pelan, "Saya cuma ingin kerja, Bu. Saya cuma ingin bantu ibu di rumah." Sejak hari itu, dimulailah babak baru dalam hidup Siti.
babak yang akan mempertemukannya pada penghinaan, luka yang dalam, tapi juga sesuatu yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Karena tak ada yang tahu, siapa sebenarnya Siti ini, dan mengapa takdir menuntunnya ke rumah keluarga itu. Namun malam pertama Siti di rumah itu, ternyata tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Pagi itu, matahari baru naik ketika Siti mulai bekerja di rumah besar itu. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan air panas, menyapu halaman, dan mencuci piring yang tertinggal semalam. Semuanya ia lakukan dengan hati-hati, takut salah, takut membuat kesan buruk di hari pertamanya bekerja. Namun tak lama kemudian, suara langkah sepatu terdengar dari arah tangga. Itu Nadia, anak majikannya. Ia turun dengan wajah setengah mengantuk sambil menggulir ponsel di tangannya. "Hei, kamu pembantu baru ya?" katanya tanpa menatap Siti. "Iya, Non," jawab Siti pelan. "Kalau nyapu jangan bikin debu terbang ke ruang tamu, ngerti? Aku alergi debu. Tadi pagi aku bersin gara-gara kamu," katanya ketus. Padahal Siti belum sempat menyapu bagian ruang tamu sama sekali. Tapi ia tak berani membantah. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Maaf, Non. Saya akan lebih hati-hati." Nadia mendengus pelan. "Ya udah, sana. Bikin sarapan yang benar. Aku gak suka telur yang gosong." Siti mengangguk cepat dan bergegas ke dapur. Di sana, Bu Ratna sudah duduk di meja makan, memandangi ponselnya sambil menyeruput teh. "Kamu Siti, kan? Sarapan harus siap sebelum jam 7, ya?" ucap Bu Ratna datar tanpa menoleh. "Iya, Bu." Siti mulai menyalakan kompor, memecahkan telur, dan menyiapkan roti panggang. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut pada api, tapi karena tekanan yang dirasakannya sejak datang ke rumah itu. Setiap gerakannya terasa diawasi. Setiap langkah kecilnya seperti tak boleh salah sedikit pun. Ketika akhirnya makanan tersaji di meja, Nadia datang lagi. Ia melihat telur mata sapi di piringnya dan langsung mengerutkan dahi. "Telurnya terlalu matang. Aku kan bilang gak suka gosong," bentaknya dengan suara keras. Siti kaget. "Maaf, Non, saya." "Udah, gak usah alasan. Buang aja. Bikin baru." Siti menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengambil piring itu perlahan, membawa ke dapur, dan membuang isi piring ke tempat sampah. Tapi di sana, Pak Budi, suami Bu Ratna, yang baru saja selesai membaca koran, menatapnya dengan heran. "Kamu pembantu baru, ya?" tanya Pak Budi ramah. Siti mengangguk sopan. "Iya, Pak. Maaf kalau ada kesalahan." Pak Budi tersenyum kecil. "Gak apa-apa. Namanya juga baru belajar. Kamu kerja aja yang tenang. Jangan takut, ya." Siti menatap Pak Budi sejenak. Dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Setidaknya ada satu orang di rumah itu yang berbicara padanya dengan baik. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang sore, ketika Siti sedang menyapu taman belakang, terdengar lagi suara keras dari dalam rumah. "Nadia, kamu lihat handphone Mama nggak?" teriak Bu Ratna. "Enggak, Ma," jawab Nadia dari kamarnya. "Loh, kok bisa hilang?" "Siti, kamu lihat handphone saya?" teriak Bu Ratna sambil berjalan ke arah dapur. Siti terkejut. "Enggak, Bu. Saya dari tadi di taman. Tapi tadi Mama taruh di meja makan, sekarang nggak ada. Kamu satu-satunya yang bersih-bersih di situ."
Siti terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Bu Ratna menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada dingin. Saya gak suka pembantu yang gak jujur. Kalau sampai saya tahu kamu ngambil barang di rumah ini, kamu tahu akibatnya, kan? Siti menunduk, menahan air mata yang jatuh satu-satu. Ia tidak tahu apa salahnya. Ia tidak tahu kenapa hidupnya terasa begitu berat bahkan di hari pertamanya bekerja. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak boleh menyerah. Karena di balik semua ketakutan dan hinaan itu, Siti menyimpan sesuatu dalam diamnya. Sebuah alasan besar mengapa ia harus bertahan. Namun malam nanti, sesuatu terjadi. Sebuah kejadian kecil yang akan menjadi awal dari segalanya. Malam itu rumah besar milik keluarga Bu Ratna tampak tenang. Lampu taman menyala redup, suara jangkrik terdengar samar dari halaman belakang. Siti sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Lantai rumah mengkilap, piring-piring dicuci bersih, dan dapur kembali rapi seperti semula. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih penuh dengan kecemasan. Ia masih memikirkan tuduhan Bu Ratna tentang handphone yang hilang. Dalam hati kecilnya, ia terus berdoa semoga besok pagi semuanya akan baik-baik saja. Kamar tempat Siti tidur berada di pojok belakang rumah, dekat dengan dapur. Ruangan itu kecil, hanya ada satu kasur tipis, meja kecil, dan jendela kayu yang langsung menghadap taman belakang. Siti duduk di tepi kasurnya, memegang foto ibunya yang ia bawa dari desa. Ibu, Siti kangen, doakan Siti kuat di sini ya, Bu, bisiknya pelan. Tak lama kemudian, ia memejamkan mata dan mulai tertidur. Namun di tengah malam, suara langkah kaki terdengar samar dari arah luar kamarnya. Pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Siti membuka mata perlahan. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Siti menahan napas. Siapa ya? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara gagang pintu digerakkan. Pelan, seperti ada yang mencoba membukanya. Siti langsung duduk dan menatap ke arah pintu. Tapi tak ada siapapun yang masuk. Suara itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti kamar kecil itu. Ia menatap jendela yang sedikit terbuka. Angin malam membuat tirai tipisnya bergoyang pelan. Mungkin cuma angin, pikir Siti mencoba menenangkan diri. Ia kembali berbaring, menarik selimut hingga ke dada, lalu menutup mata rapat-rapat. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara lain. Kali ini bukan langkah kaki, tapi suara seseorang berbisik pelan dari luar kamar. Suaranya terdengar samar, seperti seorang perempuan. Jangan percaya siapapun di rumah ini. Siti tersentak. Matanya langsung terbuka lebar. Ia bangun dan menatap ke arah jendela. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon dan cahaya lampu taman yang menembus tirai. Tubuhnya mulai gemetar. Ia tak tahu apakah itu suara nyata atau hanya perasaannya yang lelah. Tapi kalimat itu terngiang terus di kepalanya. Jangan percaya siapapun di rumah ini. Keesokan paginya, Siti terbangun dengan mata sembab. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Namun saat ia keluar dari kamarnya, ia melihat Bu Ratna berdiri di ruang makan dengan wajah tegang. Di tangannya, ada sebuah ponsel berwarna hitam yang sama seperti yang semalam dikatakan hilang. Bu Ratna menatap Siti dengan ekspresi sulit ditebak. Nih, handphone saya ketemu. Tapi bukan itu masalahnya. Siti menatap bingung. Ada apa, Bu? Kenapa kamu keluar kamar tengah malam?
Siti kaget. Saya? Enggak, Bu. Saya tidur terus semalam. Bu Ratna mengerutkan alis. Kamu yakin? Nadia bilang dia lihat kamu jalan di lorong dekat kamarnya. Siti terpaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia benar-benar tidak keluar kamar. Namun kini, ada seseorang yang menuduhnya lagi. Dalam hati kecilnya, Siti mulai sadar. Rumah besar itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang aneh. Dan entah kenapa, semua tatapan di rumah itu kini mulai mengarah kepadanya. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Bu Ratna tampak lebih dingin dari biasanya. Nadia pun semakin sering melempar tatapan sinis setiap kali Siti lewat di depannya. Siti mencoba tetap bekerja seperti biasa. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, dan membantu di dapur tanpa banyak bicara. Namun di balik kesunyian itu, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Menjelang siang, Bu Ratna memanggilnya ke ruang tamu. Di meja, tergeletak sebuah kalung emas. Siti, kamu tahu kalung ini dari mana? Tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Siti menatap kalung itu dan menggeleng pelan. Enggak tahu, Bu. Kalung ini hilang dari kamar saya 2 hari lalu. Sekarang ketemu di dekat kamarmu. Siti terkejut. Demi Allah, Bu, saya gak tahu apa-apa. Bu Ratna menatapnya tajam. Kamu boleh bilang apa aja, tapi kalau sampai saya tahu kamu berbohong, kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu mengapa semua tuduhan itu selalu mengarah padanya. Ia hanya diam, menunduk, dan mencoba menenangkan diri. Namun dari tangga atas, Nadia tersenyum kecil sambil menatap ke arah mereka. Senyuman yang tidak biasa. Senyuman yang menyimpan sesuatu. Sejak kejadian itu, Siti semakin jarang berbicara. Ia hanya bekerja dalam diam. Setiap kali berpapasan dengan Bu Ratna, ia menunduk dalam. Dan setiap kali Nadia lewat, Siti bersiap menerima ejekan. Suatu sore, ketika Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Nadia datang sambil membawa segelas jus. Ia berpura-pura tersandung, lalu jus itu tumpah ke arah Siti. Ya ampun, kamu sih berdiri di situ, katanya dengan nada tinggi. Maaf, Non. Saya gak lihat Non lewat, ucap Siti pelan. Dasar bodoh. Gak bisa kerja, bentak Nadia. Siti hanya terdiam, menunduk sambil membersihkan bajunya yang basah. Dalam hatinya, ia berusaha keras untuk tetap sabar. Ia ingat pesan ibunya, kalau kamu dizalimi, jangan balas. Cukup diam dan biarkan Allah yang membalas. Tapi malam itu, saat ia kembali ke kamarnya, ia melihat sesuatu di depan pintu. Sepotong kertas kecil bertuliskan tangan seseorang. Tulisan itu berbunyi, "Aku tahu kamu tidak bersalah. Tapi hati-hati, rumah ini menyimpan rahasia." Siti mematung cukup lama. Tulisan itu mengguncang hatinya. Siapa yang menulisnya? Dan rahasia apa yang dimaksud? Keesokan harinya, Siti sedang membersihkan dapur ketika ia mendengar percakapan Bu Ratna dan Pak Budi dari ruang tengah. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Budi, kalau sampai hal itu terbongkar, kita bisa hancur, kata Bu Ratna cemas. SSHH, jangan ngomong keras-keras, jawab Pak Budi. Nanti Nadia dengar. Siti berhenti menyapu. Hal itu? Apa maksudnya? Ia ingin mendekat,
Tapi langkahnya harus hati-hati agar tak ketahuan. Namun tiba-tiba Nadia masuk ke dapur, membuat Siti terkejut. "Hei, kamu nguping ya?" bentak Nadia. "Enggak, Non. Saya cuma bersihin dapur." Nadia mendekat dengan tatapan curiga. "Kalau saya tahu kamu ikut campur urusan keluarga ini, kamu bakal nyesel." Setelah Nadia pergi, Siti duduk lemas di lantai. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Tapi firasatnya kuat, sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh keluarga itu. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, Siti terbangun karena mendengar suara aneh. Seperti pintu yang dibuka pelan di lantai atas. Ia menatap jam dinding. Pukul 12:15. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia keluar dari kamarnya, berjalan pelan melewati lorong sempit menuju tangga. Dari bawah, ia melihat samar cahaya lampu dari kamar yang biasanya selalu terkunci, kamar di ujung lorong atas. Kamar itu disebut-sebut oleh pekerja lama, tempat yang tidak boleh dibuka siapapun kecuali Bu Ratna. Namun malam ini pintunya terbuka sedikit. Siti menelan ludah, lalu melangkah perlahan. Dari celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dalam kamar. Dan di tangannya, ada bingkai foto besar. Siti mengenali wajah dalam foto itu. Wajah yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia mundur perlahan, tapi lantai berderit pelan membuat suara kecil. Orang di dalam kamar menoleh cepat. Siti tak sempat melihat jelas siapa dia, tapi suara yang keluar membuat darahnya berdesir. "Siti?" Siti tak bisa tidur setelah mendengar suara itu memanggil namanya. Malam itu juga, ia menutup pintunya rapat-rapat dan duduk gemetar di pojok kamar. "Kenapa orang itu tahu namaku?" bisiknya pelan. Keesokan paginya, ia memberanikan diri untuk bertanya pada pembantu senior yang sudah lama bekerja di rumah itu, Embok Narti. "Embok, kamar di ujung atas itu isinya siapa, ya?" Embok Narti terdiam beberapa saat. Lalu menjawab pelan, "Sudahlah, Nak Siti. Jangan pernah ke sana lagi. Dulu, ada sesuatu yang buruk terjadi di kamar itu." Siti menelan ludah. "Apa maksudnya, Embok?" Namun Embok Narti hanya menggeleng. Kadang, tidak semua rahasia pantas dibuka. Tapi sejak malam itu, Siti selalu merasa diperhatikan. Setiap kali lewat lorong, ia seperti mendengar bisikan samar dari arah kamar terkunci itu. Dan anehnya, suara itu terasa lembut. Seolah memanggil dengan penuh kasih. Beberapa hari kemudian, saat membantu Bu Ratna membersihkan lemari tua di ruang tamu, Siti menemukan sebuah album foto lama. Ia membuka pelan, dan matanya langsung membesar. Di dalamnya ada foto seorang gadis kecil berumur sekitar 7 tahun, wajahnya mirip sekali dengan dirinya waktu kecil. Siti tertegun. "Bu, ini siapa?" tanyanya ragu. Bu Ratna tampak terkejut, lalu buru-buru merebut album itu dari tangan Siti. "Jangan suka buka-buka barang yang bukan urusanmu," bentaknya keras. Siti mundur ketakutan. Namun sebelum album itu ditutup, ia sempat melihat satu nama yang tertulis di bawah foto itu. Siti. Tulisan itu sama persis dengan gaya tulisan di kertas misterius yang ia temukan beberapa hari lalu. Hatinya berguncang. Siapa sebenarnya dirinya? Kenapa foto itu ada di rumah majikannya sendiri? Malam itu, Siti duduk di halaman belakang sambil menangis pelan. Ia merasa bingung, takut, dan penuh pertanyaan.
Namun tiba-tiba, seseorang datang menghampiri. "Pak Budi." "Siti, kamu masih bangun?" Siti cepat-cepat menghapus air matanya. "Iya, Pak. Cuma belum bisa tidur." Pak Budi menghela napas panjang. "Dengar, Siti. Kadang hidup ini gak seindah yang kita kira. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kebenaran gak bisa disembunyikan selamanya." Ucapan itu membuat dada Siti berdebar. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bu Ratna muncul di pintu belakang dengan wajah tegang. "Budi, ngapain kamu ngomong sama dia malam-malam begini?" Pak Budi terdiam. Tatapan Bu Ratna tajam, penuh amarah. Siti langsung berdiri dan menunduk. "Maaf, Bu, saya pamit ke kamar." Namun di balik pintu, Siti bisa mendengar Bu Ratna berbicara dengan nada gemetar. "Kamu mau semuanya hancur, Budi? Kamu lupa siapa dia sebenarnya?" Keesokan harinya, suasana rumah terasa mencekam. Bu Ratna tidak bicara pada siapapun, sementara Pak Budi lebih banyak mengurung diri di ruang kerja. Siti pun bekerja dengan hati-hati, takut menimbulkan masalah. Namun ketika ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria paruh baya keluar, membawa map tebal di tangannya. "Permisi, saya mau bertemu Bu Ratna. Saya dari Yayasan Asuh." Siti kaget mendengar nama itu, Yayasan Asuh. Tempat ia dulu dibesarkan sebelum bekerja sebagai pembantu. Bu Ratna keluar dan langsung panik melihat pria itu. "Oh, Pak Doni, saya pikir urusan itu sudah selesai." Pak Doni tersenyum tipis. "Maaf, Bu. Tapi kami menemukan arsip lama yang menunjukkan bahwa ada anak asuh bernama Siti, yang dulu pernah diasuh oleh pihak keluarga Ibu Ratna sendiri." Siti yang mendengar dari jauh langsung terpaku. Ia merasa dunia seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup tak karuan. "Siti, anak asuh dari keluarga ini? Apa maksudnya?" Setelah mendengar percakapan di halaman, Siti seperti kehilangan napas. Kata-kata anak asuh dari keluarga ini terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat. Malam itu, Siti memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Pak Budi. "Pak, maaf, boleh saya bicara sebentar?" Pak Budi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Masuklah, Siti." Siti menunduk. "Benarkah saya dulu pernah diasuh oleh keluarga ini?" Pak Budi menarik napas panjang, lalu berdiri pelan. "Siti, sebenarnya kamu bukan sekadar anak asuh." Siti menatapnya bingung. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Budi menatap ke arah jendela, suaranya pelan tapi jelas. "Kamu, darah daging keluarga ini." Siti terdiam, wajahnya pucat. "Darah, daging." Pak Budi menatapnya penuh penyesalan. "Ya. Kamu adalah anak kandung Bu Ratna yang dulu dikira meninggal waktu masih bayi." Siti membeku. Semua kenangan masa kecilnya di panti asuhan, semua rasa sakit, semua hinaan yang ia terima di rumah ini, ternyata dari ibu kandungnya sendiri. Pak Budi melanjutkan dengan suara berat. "Waktu itu, rumah tangga kami hancur. Bu Ratna melahirkan kamu di tengah tekanan berat. Salah satu perawat bilang kamu tidak selamat. Kami tidak pernah tahu bahwa kamu dibawa oleh orang lain ke yayasan." Air mata Siti jatuh deras. "Jadi, selama ini saya tinggal di rumah ibu saya sendiri, tapi malah dianggap pembantu?" Pak Budi menunduk.
Saya baru tahu setelah melihat berkas dari yayasan. Tapi Bu Ratna belum siap menerima kenyataan ini. Keesokan paginya, Siti memutuskan untuk jujur pada Bu Ratna. Ia datang ke ruang makan, berdiri dengan tangan gemetar. "Bu, saya tahu semuanya. Saya tahu siapa saya sebenarnya." Bu Ratna menatapnya tajam. "Kamu tahu dari siapa?" "Dari Pak Budi. Dan dari Pak Doni, orang yayasan." Bu Ratna membanting sendok ke meja. "Kamu pikir saya akan percaya begitu saja? Kamu cuma pembantu. Jangan berani-berani mengaku anak saya." Suara Bu Ratna menggema di seluruh rumah. Nadia yang mendengar dari lantai atas langsung turun. "Apa? Anak? Dia?" Bu Ratna berbalik ke arah Nadia. "Jangan dengarkan omong kosong ini." Namun Nadia tampak goyah. Siti menatapnya sambil menahan tangis. "Aku gak mau apa-apa, Non. Aku cuma mau tahu kenapa ibu menyembunyikan semua ini." Bu Ratna menatapnya dengan mata berair. "Karena aku malu, Siti. Aku malu pernah kehilanganmu, dan lebih malu lagi karena memperlakukanmu seburuk itu tanpa tahu siapa kamu sebenarnya." Hari-hari berikutnya di rumah itu terasa sangat berat. Bu Ratna jarang keluar kamar, dan setiap kali melihat Siti, matanya selalu basah. Ia ingin bicara, tapi rasa bersalah menahannya. Suatu malam, Siti masuk ke kamarnya diam-diam dan meletakkan segelas teh hangat di meja. "Ibu belum makan dari pagi," katanya pelan. Bu Ratna tertegun. Suara itu begitu lembut, seperti suara kecil yang dulu sering memanggilnya saat bayi. Air mata pun jatuh tanpa bisa dibendung. "Siti, maafkan ibu." Siti mendekat, menunduk sambil memeluk lutut ibunya. "Saya gak pernah benci ibu. Saya cuma pengen tahu kenapa nasib saya harus begini." Bu Ratna menggenggam tangannya erat. "Dulu ibu pikir kehilanganmu adalah hukuman, ternyata Tuhan malah mengembalikanmu dengan cara yang tak terduga." Keesokan paginya, Nadia duduk di taman sambil menatap jauh ke arah pagar. Siti datang membawa teh. "Non, ini buat Non." Nadia diam cukup lama sebelum berkata, "Maaf." Siti terkejut. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku terlalu bodoh. Aku pikir kamu cuma pembantu yang mau cari muka. Ternyata kamu, adikku." Siti tersenyum tipis. "Aku gak pernah dendam, Non. Aku cuma pengen kita gak saling benci lagi." Nadia menangis dan memeluk Siti. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hangat kembali. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kedatangan tamu tak terduga. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar, dan seorang wanita berpenampilan elegan turun. Ia membawa surat di tangannya dan menatap ke arah Siti. "Kamu Siti?" Siti mengangguk pelan. Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku Mira. Aku pemilik yayasan tempat kamu dibesarkan. Aku datang bukan cuma untuk menyerahkan dokumen aslimu, tapi juga untuk menawarkan sesuatu." Siti menatapnya heran. Mira melanjutkan, "Yayasan sedang mencari pengurus tetap. Aku ingin kamu yang memimpinnya." Siti menatap Bu Ratna dan Pak Budi yang berdiri di belakangnya. Bu Ratna mengangguk pelan, penuh bangga. "Kamu sudah cukup kuat, Nak. Pergilah bantu orang lain seperti dulu kamu dibantu." Siti tersenyum, menahan tangis haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya benar-benar berarti. Hari pertama Siti bekerja di yayasan terasa seperti mimpi.
ia berdiri di depan gerbang besar dengan papan nama yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Kini, namanya tertera di papan kecil di depan ruangan, Siti Rahmawati, Kepala Yayasan. Anak-anak panti menyambutnya dengan senyum polos. Beberapa di antara mereka memanggil, Bu Siti. Bu Siti. Siti tersenyum, hatinya hangat. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kesepian. Kini, ia punya kesempatan memberi kasih sayang yang dulu tak sempat ia dapatkan. Malamnya, ia menulis di buku catatan kecilnya. Tuhan tidak pernah salah menempatkan takdir. Yang salah adalah manusia yang terlalu cepat menghakimi. Semenjak Siti pindah, rumah Bu Ratna berubah. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi tatapan penuh amarah. Bu Ratna sering duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga yang kini menampilkan wajah Siti di tengah-tengahnya. Nadia pun ikut berubah. Ia mulai membantu ibunya, bahkan sesekali datang ke yayasan untuk bermain dengan anak-anak panti. Setiap kali melihat Siti tertawa bersama anak-anak, hatinya terasa damai. Dulu aku benci kamu karena iri, Sit. Sekarang aku tahu, aku cuma takut kehilangan perhatian ibu. Siti hanya tersenyum. Sekarang kita gak kehilangan apapun, Non. Kita justru saling menemukan. Namun kebahagiaan Siti tak sepenuhnya tanpa ujian. Suatu hari, seorang anak panti bernama Nino tiba-tiba sakit keras. Siti menemani anak itu di rumah sakit selama berhari-hari. Bu Ratna datang membawakan makanan dan berkata, "Dulu ibu gagal jadi orang tua yang baik. Sekarang biarkan ibu bantu kamu menjaga mereka." Siti menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu sudah jadi orang tua yang baik, Bu. Karena dari kesalahan ibu, saya belajar arti cinta yang sebenarnya." Bu Ratna memeluk Siti erat. Kali ini, pelukan itu bukan karena rasa bersalah, tapi karena cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, Siti menulis surat kecil untuk disimpan di laci kamarnya di yayasan. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. Kepada diriku yang dulu sering menangis diam-diam. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena tetap percaya, meski semua terlihat gelap. Dan terima kasih karena memilih sabar, bukan dendam. Tanpa semua itu, aku tidak akan sampai di sini. Ia menutup surat itu, menatap keluar jendela. Langit sore tampak indah, seolah ikut tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Siti mengundang Bu Ratna, Pak Budi, dan Nadia datang ke yayasan untuk acara syukuran sederhana. Anak-anak panti menyambut mereka dengan lagu kecil dan tawa. Siti berdiri di depan mikrofon, menatap mereka dengan senyum hangat. "Dulu, saya pikir rumah adalah tempat di mana kita tinggal. Tapi ternyata, rumah adalah tempat di mana hati kita diterima apa adanya." Bu Ratna menangis dan berdiri mendekat, memeluk Siti di depan semua orang. Semua hadirin bertepuk tangan haru. Hari itu, tak ada lagi pembantu dan majikan. Yang ada hanya ibu dan anak, keluarga yang akhirnya dipersatukan kembali oleh waktu dan takdir. Hari-hari berlalu dengan damai. Siti menjalani rutinitasnya di yayasan dengan hati yang tenang. Namun di balik senyumnya, ia sering merenung tentang masa lalunya, tentang hari-hari penuh air mata, tentang bentakan, hinaan, dan kesepian yang dulu ia terima. Kini, setiap luka itu telah berubah menjadi doa. Ia tak lagi menyesal pernah menjadi pembantu, karena dari situ ia belajar arti ketulusan. Ia tak lagi marah pada Bu Ratna, karena dari sosok itulah ia belajar bahwa kasih sayang bisa tumbuh kembali, bahkan dari tanah yang gersang.
Suatu sore, Siti menatap langit senja dari balkon yayasan. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, Tuhan. Engkau sembunyikan kebenaran bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyiapkan waktumu yang paling indah. Beberapa tahun kemudian, yayasan yang dipimpin Siti berkembang pesat. Ia berhasil membuka cabang di beberapa kota, memberi tempat bagi anak-anak yang kehilangan arah. Banyak orang datang untuk membantu, termasuk Nadia yang kini menjadi relawan tetap. Dalam sebuah wawancara televisi, seorang wartawan bertanya, "Bu Siti, apa rahasia sukses Anda membangun tempat ini?" Siti tersenyum lembut dan menjawab, "Rahasianya sederhana. Saya pernah kehilangan segalanya, jadi saya tahu rasanya tak punya siapa-siapa. Sekarang, saya cuma ingin memastikan tak ada lagi anak yang merasa sendirian seperti dulu." Ucapan itu membuat banyak orang terharu. Bu Ratna yang menonton dari rumah menitikkan air mata bangga. Anak yang dulu ia tolak, kini menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Beberapa tahun kemudian, Siti berdiri di depan pagar rumah lamanya. Rumah tempat semua kisah ini bermula. Ia kini tak lagi membawa beban masa lalu, hanya kenangan yang sudah berdamai. Bu Ratna duduk di kursi taman dengan rambut yang mulai memutih. Begitu melihat Siti datang, ia tersenyum hangat. "Kamu datang, Nak." Siti berlutut di hadapan ibunya, menggenggam tangan yang dulu pernah menamparnya. "Ibu sehat?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Sehat, karena hatiku sudah tenang. Kamu sudah menebus semua luka ibu dengan caramu sendiri." Mereka berpelukan lama. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman belakang. Siti menatap langit, lalu berbisik pelan. "Dulu aku cuma pembantu yang dianggap tak berarti. Tapi ternyata, Tuhan sudah menulis kisahku jauh lebih indah dari yang aku bayangkan." Kamera seolah menjauh perlahan, meninggalkan dua sosok perempuan yang kini berdamai dengan masa lalu. Dan di atas langit senja itu, seolah terdengar bisikan lembut. Bahwa setiap luka, jika diterima dengan ikhlas, akan berubah menjadi keajaiban. Dan itulah akhir dari kisah kita hari ini. Sahabat dongeng porem Josh Jisrit. Kisah tentang Siti, gadis pembantu yang dulu dianggap tak berarti, tapi akhirnya menjadi cahaya bagi banyak orang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia, dan tidak ada air mata yang tidak dilihat oleh Tuhan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa bantu Kak Cika dan Om Brimo dengan menekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kisah ini ke sahabat kalian, agar semakin banyak yang belajar tentang makna sabar, ikhlas, dan keajaiban dari ketulusan hati. Aku, Kak Cika, pamit dulu. Tapi tenang aja, Om Brimo akan segera kembali dengan kisah baru yang tak kalah menyayat hati. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Hanya di channel kesayangan kita bersama, Om Brimo si pendongeng. Salam hangat dan cinta untuk semua. Sahabat dongeng porem Josh Jisrit.